Pengertian P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya atau perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa tenang kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar sebelum mendapatkan pertolongan atau tanganan dari dokter maupun para medis. Tujuan P3K yaitu 1. Menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, 2. Mencegah cacat yang lebih berat atau kondisi memburuk, 3. Menunjang penyembuhan yang berperan penting yang diberikan dokter. Setiap pembangunan rel kereta api memiliki ahli bedah untuk mengobati cedera para pekerja rel kereta. Kadang-kadang pekerja rel kereta ini bisa mengalami cedera di antara berangka dan sangat jauh dari fasilitas kesehatan, sehingga seseorang yang terluka tidak mampu melewati masa kritis. Sebelum ada perlengkapan P3K, prosedur pertama yang dilakukan saat ada orang yang terluka adalah menjemput dokter terdekat. Seseorang ditugaskan untuk berlari menjemput dokter, itu jika ada dokter terdekat yang bisa dijangkau. Prosedur ini membuat orang yang terluka dibiarkan melewati beberapa waktu tanpa pertolongan kesehatan. Ini juga berlaku untuk seseorang yang terluka parah. Di tahun 1800-an sedang banyak dilakukan pembangunan rel kereta. Pekerja ini sangat berbahaya dan bisa membuat pekerja cedera. Bahkan kala itu setiap tahunnya 12.000 pekerja rel kereta meninggal dunia. Prinsip P3K. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami korban, jangan cepat-cepat menggeser atau memindahkan korban. Keempat, jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban menjadi panik. Dan yang kelima, setelah mendapat pertolongan pertama, korban segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk mendapatkan pertolongan yang lebih lanjut. Itu isi kotak P3K. Isi kotak P3K di rumah yaitu peralatan pertolongan pertama di rumah biasanya digunakan untuk mengobati cedera atau luka ringan seperti teriris, tergores, tersengat serangga, terkilir, dan luka bakar ringan. Berikut ini adalah beberapa benda yang harus ada dalam kotak P3K di rumah yaitu perban, kain kasak gulung atau steril, peniti, sarung tangan lateks, pinset, gunting, larutan povidon, iodin untuk disinfektan luka, tisu pembersih bebas alkohol, cairan untuk membersihkan benda asing pada luka seperti garam atau air steril, krim atau salep antiseptik, salep luka bakar, plester luka, obat pereda gatal akibat gigitan serangga atau alergi, obat anti nyeri seperti paracetamol. Obat ini juga bisa digunakan sebagai pereda demam, obat flu dan batuk, obat tetes mata, obat darurat jika anggota keluarga ada yang menderita penyakit tertentu, misalnya inhaler atau untuk penderita asma. Termometer, lalu selanjutnya isi kotak P3K selama bepergian. Tak hanya di rumah, kotak P3K juga perlu tersedia saat Anda bepergian, baik sendiri maupun bersama keluarga. Terlebih bagi lokasi yang dituju cukup jauh atau memiliki medan yang cukup berat, seperti gunung. Berikut ini adalah peralatan P3K yang perlu dipersiapkan, yaitu kain kasar steril, cairan atau gel antiseptik, sarung tangan lateks, peniti, termometer. Bila Anda dan pasangan memiliki bayi, Anda pun perlu mempersiapkan kotak P3K khusus yang harus tersedia di rumah maupun saat bepergian. Hal ini karena bayi rentan terserang penyakit atau mengalami luka. Ada beberapa obat-obatan dan peralatan yang dapat Anda masukkan ke kotak P3K khusus bayi, yaitu perban biasa, plester dengan berbagai ukuran, kain kasa steril, gunting dan pinset kecil, cairan antiseptik, termometer, obat pereda nyeri dan penurun demam seperti paracetamol dan lengkapi dengan sendok takarnya, salep anti alergi untuk meredakan gatal dan nyeri jika terkena sengatan atau gigitan serangga, dan untuk mengurangi pembengkakan, lotion Calamine untuk meringankan ruam pada kulit akibat tersengat sinar matahari atau gatal karena iritasi. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K. Yang pertama, panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak segera datang, langsung antar korban
kedua, hentikan pendarahan. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Dan yang keempat, mencegah infeksi pada korban.